Itu insya Allah kalau Allah berkehendak itu akan muncul. Pertama bayangan kita, kedua sosok makhluk yang menjadi khodam pendamping kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini di Bumi Arya saya berniat untuk berbagi tentang satu kejadian di mana mungkin semua orang ingin merasakan hal tersebut. Nah, kita berbagi sambil santai di Bumi Arya. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, hal yang mau saya berbagi adalah bagaimana cara kita melihat khodam pendamping kita. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, ada yang bertanya secara pribadi ke saya, dan Arya, mohon sarannya bagaimana cara melihat khodam pendamping kita. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, pertanyaan ini cukup sering ditanyakan kepada saya. Nah, pertanyaan kedua adalah, Den Arya, apakah Den Arya waktu melihat makhluk gaib atau apapun itu, perasaan Den Arya bagaimana? Nah, kita satu-satu akan kita bahas, akan kita sharingkan. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melihat khodam pendamping kita. Nah, adapun tingkat keberhasilannya itu adalah satu, itu adalah bagaimana cara kita berikhtiar dan menyikapi hasilnya. Kedua, sesuai dengan kersane keputusannya Gusti Allah. Tapi insya Allah saya akan berbagi bagaimana cara yang mungkin dianggap sebagian orang, bahkan banyak orang, mudah. Cara yang biasa lazim digunakan untuk melihat khodam pendamping kita adalah, pertama, kita membersihkan diri dulu. Apapun agamanya itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau di Islam itu kita membersihkan diri dengan mandi hadas besar, minimal mandi sunnah. Mandi sunnah membersihkan diri ketika kita seperti mau melakukan sholat Jumat. Intinya membersihkan diri dulu, karena kita saat ini berusaha untuk mengetuk keajaibannya Gusti Allah. Nah, pengalaman yang terjadi sama saya adalah ketika saya melakukan hal ini, itu cepat, seret gitu loh. Tapi ini akan berbeda dengan yang lainnya. Saya tidak tahu tingkat keberhasilan dari setiap individu-individu yang melakukannya. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, setelah mandi,
Jadi pertama kita adalah mandi membersihkan diri dulu. Mandi membersihkan diri dulu, kita mandi hadas besar kalau yang berkeyakinan Islam. Kalau yang lain membersihkan diri mandi bersih lah intinya. Kemudian setelah itu kita berada di depan cermin. Kita berada di depan cermin. Kita melihat ke depan cermin itu saya sarankan dilakukan gelap atau remang-remang. Atau kalau misalnya ada yang biasa menggunakan lilin, itu bisa menggunakan lilin tapi agak berjarak di depan cermin kita. Kemudian kita melihat cermin itu dengan disinari oleh cahaya lilin atau cahaya yang temaram. Kita melihat bayangan diri kita yang ada di cermin. Kemudian kita fokus di tengah-tengah sini. Kita lihat seksama dan benar-benar kita lihat dengan serius, teliti, santai, dan jangan tegang. Karena ini ada dua nanti. Kalau memang tiba-tiba bisa melihat, itu kita harus mempersiapkan diri. Kalau tidak bisa melihat, ya mungkin Allah Ta'ala tidak mengizinkan kita untuk melihat. Nah, ketika kita melihat cermin itu, kita lihat, kita bayangkan apa yang dibaca Den Arya. Kalau saya biasa membaca syahadat, saya syahadatkan diri saya dulu, dan itu saya biasa lakukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan terakhir saya tutup dengan membaca suratul Fatihah. Nah, itu saya melihat ke depan itu. Saya lihat setelah membaca itu, kita hafal detail tentang diri kita yang ada di cermin. Kemudian kita pejamkan. Kita bayangkan dalam diri kita. Kita lihat secara mata batin kita. Nah, di sini ya, kalau saya di sini berbagi bagaimana caranya menggunakan mata batin untuk melihat. Ada juga mata yang lahir, kita lihat gitu. Ada beberapa hal itu keajaiban Allah itu tidak bisa kita katakan itu yang paling benar, ini yang paling benar, itu yang salah, ini yang salah. Tidak bisa. Karena setiap keajaiban yang terjadi pada setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, ketika saya sudah seperti ini, berkontemplasi, mendiamkan diri, saya bayangkan di depan cermin, kemudian ada posisinya adalah itu detail tentang diri kita. Kita kontemplasikan, itu insya Allah kalau Allah berkehendak itu akan muncul. Pertama bayangan kita, kedua sosok makhluk yang menjadi khodam pendamping kita. Kalau kita sudah biasa berlatih, itu akan gampang kok, tidak perlu di depan cermin. Ketika kita sudah bisa melihat detail tentang diri kita, tentang bentuk lekuk tubuh kita, itu kita berkontemplasi, insya Allah bisa. Nah, ada yang pernah diskusi sama saya, minta saran dari saya melakukan hal tersebut. Ketika dia melakukan, dia tidak siap mental. Jadi begitu dia berkontemplasi, melihat segala macam,
Dan terjadi. Allah mengizinkan dia melihat. Apa yang terjadi? Dia gemetaran, dia ketakutan. Jadi kita harus siapkan mental. Kita harus siapkan mental. Kalau memang itu terjadi, jadi cara itu kita lakukan seperti itu. Nah, untuk lanjutannya, ketika kita sudah melihat bisa detail tentang diri kita, kita bisa dimanapun saja kita berada sambil berbaring. Sambil baring seperti ini, kita berkontemplasi, memikirkan tentang detail diri kita, membayangkan, dan insya Allah itu akan muncul seret gitu loh. Nah, disitulah Allah berkehendak. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, ada yang bertanya sama saya, dan Arya, kalau saya tidak bisa melihat, itu bagaimana? Saya dengan sabar saya mengatakan, cobalah sekali lagi atau 2 kali lagi. Kalau memang tidak bisa, itu ya berarti bukan rezekinya jenengan, bukan keputusannya Allah terhadap Anda. Saya bilang seperti itu. Dicoba sekali lagi, dicoba kedua kalinya, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Akhirnya dia bilang, ya mungkin Allah tidak berkehendak dan Arya. Ya, bisa jadi. Nah, setelah itu beberapa, kalau nggak salah sekitar 2,5 minggu kemudian, dia mencoba lagi. Akhirnya apa? Dan itu benar-benar terjadi. Dia bisa melihat. Tapi memang ketika Allah berkehendak lain dan Allah kabulkan permintaan kita, ternyata orang ini tidak siap. Akhirnya apa? Ya itu yang saya ceritakan tadi, gemetaran, ketakutan. Dan Arya, saya minta tolong. Akhirnya saya ajari dia untuk menenangkan diri. Jika dia melihat, dia harus seperti apa? Menenangkan diri. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, memang ada yang kita bisa lakukan dengan kemampuan kita. Tapi ada kekuasaan Gusti Allah yang tidak bisa kita lampaui. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, ingat bahwa ikhtiar kita itu adalah cara kita untuk mengetuk kersane Gusti Allah supaya kita bisa melihat keajaiban itu. Nah, ketika kita bisa melihat khodam itu, jadikanlah khodam itu sebagai bagian yang kita doakan. Ingat, jangan sampai kita syirik, jangan sampai kita musyrik, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Ingat, jangan sampai kita syirik dan jangan sampai kita musyrik. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Ini yang beragama atau berkeyakinan Islam. Kalau yang lainnya, saya tidak bisa berkomentar apa-apa, karena memang ada keyakinan-keyakinan yang tidak bisa kita mengerti, dan itu harus kita lakukan karena itu bagian dari toleransi dalam berkehidupan kita, baik kehidupan sosial kita maupun kehidupan beragama kita. Ada pasien saya yang beragama non-muslim, itu juga ada. Bukan 1-2 orang saja yang bisa. Malah dia bisa melihat sekarang ketika dia misalnya di suatu tempat, kadang-kadang dia melihat, ya dia akhirnya mengucapkan permisi, ya saya pahami itu.
Nah, adapun cara untuk mendoakannya, ya saya kembalikan kepada keyakinannya masing-masing. Sahabat Raden Arya Pradana, seperti ini, saya dari tadi melihat atas nih. Walaupun di pagi hari saya melihat ada seolah-olah mereka itu sedang berjejer melihat saya. Saya bisa buktikan tidak. Itu adalah keyakinan kita. Itu adalah pendapat pribadi kita. Itu adalah kemampuan yang diberikan Gusti Allah terhadap diri kita. Yang itu kita harus bisa saling menghargai. Tidak saling menghujat, tidak saling oh kamu salah, kamu benar, kamu salah. Tidak. Bukan seperti itu. Jadi tetaplah rendah hati jika memang bisa melihat, dan tetaplah optimis jika Allah belum berkehendak untuk melakukan hal tersebut. Nah, sebelumnya jangan lupa sahabat Raden Arya Pradana yang belum subscribe ya. Subscribe channel YouTube Raden Arya Pradana. Dan insya Allah kalau saya ada kesalahan dalam bertutur kata, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan jika memang ada kebenaran itu mutlak punya Gusti Allah. Karena kita hanya perantara, diamanahkan sesuatu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, semoga bermanfaat. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.